Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita diberikan satu anugerah yang baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru yang menjadi pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan mengawali hari kita di dalam Bread of Life. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi panduan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah mengabaikan kami, tetapi selalu menyertai langkah hidup kami. Mengucap syukur pagi hari ini bersama-sama dengan Sobat Messenger, Kau karuniakan kepada kami kehidupan yang baru, anugerah yang baru, untuk kami dapat jalani dengan pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, beri pencerahan kepada kami. Firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita ambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat ke-16 hingga ke-22. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 hingga ke-22, demikian firman Tuhan. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas, dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah kebahagiaannya. Karena siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah di manakah keadilan? Di manakah keadilan? Teriakan di manakah keadilan diserukan oleh sebuah keluarga di mana salah satu anggota keluarga mereka terbunuh. Keluarga ini hadir di dalam sidang pengadilan untuk mendengarkan putusan hukuman terhadap pelaku. Dan ketika mereka mendengar putusan dari hakim, vonis hukuman yang akan diberikan kepada sang pelaku, mereka menjadi tidak puas. Mereka berteriak, di manakah keadilan? Di manakah keadilan di dalam perkara ini? Dia mengambil nyawa anak saya, maka harus diganti dengan nyawa. Itulah yang adil. Keluarga ini tidak puas.
dan merasa tidak ada keadilan bagi mereka. Bukankah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, kita juga acap kali berkata berseru yang sama, di manakah keadilan? Dalam banyak peristiwa, dalam banyak pengalaman yang kita hadapi, kita lalui. Ya, demikian kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini. Kita tidak pernah merasa puas. Demikian juga bagian firman Tuhan yang kita baca. Salomo, seorang yang disebut paling bijaksana dalam dunia ini, juga melihat yang sama. Di dalam ayat yang ke-16 yang kita baca tadi, dikatakan demikian. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terhadap ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Kita melihat bahwa Salomo pun seorang raja, dia merasa frustasi, kecewa. Karena dia melihat dalam kehidupan yang dia jalani ada banyak ketidakadilan, bahkan di tempat pengadilan. Di tempat keadilan di mana harus ada, justru di situ ada ketidakadilan. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, kita dapat melihat di dalam kehidupan yang kita jalani, jalan cerita di mana ketidakadilan itu ada. Dalam berita-berita yang kita dengar setiap hari, kita lihat dalam peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam film-film, bahkan terlebih lagi sinetron-sinetron yang ada. Kita merasa bahwa ada ketidakadilan. Mengapa orang benar ditindas? Mengapa orang yang saleh mengalami ketidakadilan? Bahkan dalam kehidupan yang kita jalani, kita juga berteriak yang sama, di manakah keadilan? Kita kecewa atas segala pengalaman kehidupan yang kita jalani. Pun demikian dengan Salomo. Kita disadarkan bahwa kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Bagaimana manusia yang tidak sempurna, yang sudah jatuh di dalam dosa ini, dapat melakukan keadilan secara sempurna? Tentu itu satu hal yang mustahil. Tidak mudah kita kerjakan, kita lakukan, karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita manusia yang tidak sempurna. Maka ketika kita berharap kepada manusia yang tidak sempurna ini untuk memperoleh keadilan, maka kita akan mengalami kekecewaan. Kita akan merasa putus asa dan putus harapan. Di dalam ayat yang ke-17, Salomo berkata demikian. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Salomo menyadari bahwa keadilan hanya milik Allah yang maha adil, yang maha kudus. Sedangkan kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, tidak mudah untuk melakukan perbuatan yang adil secara sempurna. Ini mengajarkan kepada kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger,
bahwa janganlah kita mempercayakan segala hal kepada manusia yang tidak sempurna untuk mendapatkan keadilan yang sempurna. Karena keadilan itu sendiri yang sempurna, milik Allah yang Maha Adil. Dan kita diajar bahwa dalam segala perbuatan, perilaku, tutur kata, sikap dan tindakan kita, Allah akan mengujinya. Apakah kita sudah bertindak, berjuang untuk mendapatkan, untuk mengerjakan keadilan dalam kehidupan kita. Mungkin tidak sempurna, tapi senantiasa yang kita inginkan, senantiasa yang kita perjuangkan adalah kita bersikap adil kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Sebaliknya, jangan kita menjadi kecewa ketika kehidupan yang kita jalani, kita tidak mendapatkan keadilan secara sempurna. Ya, karena kita hidup di tengah manusia yang tidak sempurna, yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, Allah yang Maha Adil, yang senantiasa akan memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita. Belum lama ini kita mungkin pernah mendengar, membaca dan melihat ada seorang korban dari kejahatan ketika dia berusaha untuk membela diri dan melindungi diri. Tapi justru dia menjadi seorang tersangka yang dianggap sebagai pelaku kejahatan. Padahal sebetulnya dia adalah korban dari kejahatan. Kita melihat inilah ketidakadilan di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi kita melihat Tuhan pasti pelihara. Masih ada orang-orang yang terus mau berjuang, memperjuangkan keadilan di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan itulah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita harus memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang ada sekitar mereka, terlebih mereka yang miskin, yang tertindas, yang dipandang hina, untuk mereka mendapatkan keadilan dalam kehidupan yang mereka jalani. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, pencarian akan keadilan hanya dapat dipuaskan dengan mempercayai Allah yang adil. Dan suatu hari kelak, timbangan keadilan akan seimbang dengan sempurna ketika kita berjumpa muka dengan muka dengan Allah yang Maha Adil. Tugas kita adalah memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mengalami ketidakadilan, pandanglah kepada Allah yang Maha Adil. Dia akan memberikan perlindungan, pertolongan kepada kita semua. Jangan jadi kecewa, jangan jadi putus asa atas ketidakadilan yang kita alami. Karena Tuhan Allah yang akan memperhitungkannya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap kali dalam kehidupan yang kami jalani, kami berseru, di manakah keadilan atas segala pengalaman kehidupan kami. Hari ini kami diajar kembali melalui kitab Pengkhotbah bahwa kami hidup di antara manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang tidak sempurna, yang tidak mudah untuk mendatangkan keadilan secara sempurna. Ampuni kami, orang-orang Kristen, kami gagal untuk melakukan keadilan
berikan pertolongan dari Roh Kudus-Mu, maka kami didapati orang-orang yang memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tertindas, yang miskin, yang dipandang hina dan lemah, untuk berkehidupan yang lebih baik. Dan ajar kami tidak menjadi kecewa, putus asa ketika ketidakadilan itu kami alami, kami rasakan. Karena kami percaya Tuhan Allah yang Maha Adil satu hari kelak akan memberikan timbangan keadilan secara sempurna ketika kami berjumpa muka dengan muka. Kami serahkan segala perkara, kegiatan, aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau berkati kami semua, berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan semangat, kreativitas, sehingga banyak kegiatan yang kami lakukan, baik dalam usaha pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami, semua Tuhan Yesus akan berkati menjadi berhasil. Cukupkan ya Tuhan segala kebutuhan kami, baik pribadi ataupun di tengah keluarga kami masing-masing. Kau yang memberikan pertolongan kecukupan atas segala hal usaha yang sudah kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, mereka yang memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan pertolongan untuk fasilitas pendidikan ataupun akomodasi. Mungkin mereka tidak tinggal bersama dengan orang tua masing-masing, mereka tinggal di kota yang lain. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan, perlindungan, segala persiapan menghadapi tahun ajaran yang baru, jenjang pendidikan yang baru. Sungguh Tuhan memberikan keberanian, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan perlindungan. Semua dapat berjalan dengan baik, dengan aman. Berkati segenap orang tua, mereka harus melepas anak mereka tinggal di kota yang lain, berikan damai sejahtera, tetap ada komunikasi yang indah, yang baik, untuk dapat memberikan pengawasan. Tuhan Yesus, Engkau terus berkati keluarga demi keluarga, di mana anak mereka studi di luar kota. Sungguh Engkau yang memberikan perlindungan yang sempurna. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk kakek nenek kami, mereka yang sudah lanjut usia dalam segala keterbatasan fisik, tapi sungguh Tuhan berikan kekuatan rohani, memberikan penghiburan di tengah segala keterbatasan. Ada pemeliharaan, ada kesehatan, ada sukacita dan sejahtera yang dikaruniakan kepada orang tua kami, kakek nenek kami, untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk masa depan keluarga kami masing-masing. Di hari-hari depan ada banyak pengalaman yang akan kami jalani, tapi kami percaya Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kami. Berdoa bagi kota Kudus dan tempat-tempat di mana kami tinggal. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan perlindungan, berikan kesejahteraan, keamanan, perlindungan, sehingga ada kebebasan dalam berusaha, bekerja, belajar, bahkan beribadah, sehingga negara kami Indonesia ini boleh bertumbuh menjadi negara yang penuh dengan damai sejahtera di tengah keberagaman yang ada, memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara mereka. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini, senantiasa Tuhan Engkau berkarya mendatangkan kemuliaan dengan kedamaian, kesejahteraan, keamanan, dan kesatuan. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menjalangkan kehidupan kita di dini hari. Terus berharap di dalam Tuhan Allah yang Maha Adil, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dalam menghadapi berbagai perkara dalam kehidupan ini, karena anugerahnya berlimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, ketika kita berseru, di manakah keadilan? Mari kita mengingat kembali bahwa kita hidup di tengah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang tidak sempurna. Karena itu kita terus berharap kepada Tuhan Allah yang Maha Adil. Dia yang akan mendatangkan damai sejahtera dan keadilan yang sempurna akan kita jumpai ketika kita berhadapan muka dengan muka dengannya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.